Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya paling utamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad SAW tanpa usaha, tanpa pengorbanan apapun. Sebetulnya tiba-tiba kita lahir menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu juga nikmat mulia agung, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama bisa memuji Nabi Muhammad SAW, yang mana membaca burda yang isinya pujian, sholawat, dan sedikit sejarah tentang Rasulullah SAW. Itu salah satu hal yang paling baik dan bagus. Bahkan Imam Busiri sendiri mengatakan dalam burdahnya tadi, "Wamundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairan multazim." Semenjak aku melazimkan pikiranku untuk memuji Nabi Muhammad. Jadi semenjak Imam Busiri ngatur pikirannya fokus untuk memuji Nabi Muhammad, ternyata kata beliau, saya dapati mengatur pikiran untuk memuji Nabi Muhammad itu khairu multazimi, sebaik-baik sesuatu yang harus dilazimi, artinya harus dirutinkan. Jadi membuat pikiran fokus untuk memikirkan Nabi Muhammad itu hal yang paling baik. Karena ketika kita pikirannya fokus untuk Nabi Muhammad SAW, otomatis kita bakal dapat ilmu. Karena ketika belajar sejarah beliau, isinya ilmu semua. Islam ini diambil dari omongan Nabi Muhammad, diambil dari amalnya Nabi Muhammad, dari wahyu Allah, Al-Quran yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Semuanya dari beliau SAW. Jadi udah gak usah ditanya lagi, sebaik-baiknya adalah memikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita ini perlu mengenal Nabi Muhammad. Ada yang mengenal bentuk tubuhnya, itu dikenal dengan syama'il. Bagaimana badan Nabi Muhammad, bagaimana mata, hidungnya, bagaimana akhlak perangainya. Itu syirah dan syama'il. Ya. Kalau syirah itu lebih ke arah tarikh, sejarah. Kapan lahirnya, tinggalnya di mana, kemana, pergi ke apa yang pernah dilewati Nabi Muhammad, tahun ini apa yang terjadi, biasanya dikenal dengan ilmu tarikh atau sirah. Kalau Syama'il lebih ke spesifik kepada nabinya. Lalu juga ada yang dipelajari dari Nabi Muhammad berupa amaliyah sehari-hari. Ada yang wajib, ada yang sunnah, itu biasanya diambil dari ilmu fikih. Kalau urusannya ibadah. Ada juga ilmu tasawuf diambil dari siapa? Nabi Muhammad juga. Jadi semua yang kita pelajari di syariat itu ya dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran dan hadis. Bahkan ketika kita belajar fikih sekalipun, itu kalau dilihat aslinya kembalinya kemana? Belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang Nabi Muhammad. Kita belajar sholat, itu mempelajari bagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena kita tahu sholat dari mana? Amalnya Rasulullah, Allah mencontohkan. Dan yang sampai kepada kita dari sunnah-sunnah sholat itu semua sahabat melihat Rasulullah, diingat, disampaikan, dicatat, disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in pengikutnya sahabat mengajarkan kepada muridnya, namanya tabi'at tabi'in. Dan seterusnya sampai kepada kita sekarang. Itu semua mengenal Nabi Muhammad. Jadi dikatakan oleh ulama, dasarnya ilmu ya memang betul mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Cuman memang dengan cara yang berbeda-beda. Kayak ada kalau fikih tadi ya, belajar fikih itu mempelajari Nabi Muhammad tapi dikemas khusus spesifik pada pembahasan sah atau tidaknya ibadah, sah atau tidaknya akad jual beli, sah atau tidaknya nikah, bagaimana aturan syariat dalam wasiat, warisan, dan dalam hukuman-hukuman dari kejahatan. Itu spesifik ke situ yang diambil dari Muhammad, kita kenal dengan fikih. Ada juga ilmu tasawuf.
Ada juga ilmu apapun juga. Nah, ini ilmu agama ini wajib kita cari, wajib kita pelajari. Ya sama halnya mempelajari Nabi Muhammad SAW, karena itu satu pada hakikatnya. Dan hadirin, kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, ya punya tugas agar kita ini diakui juga Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kita biasa kalau ditanya siapa pian, orang apa pian, agamanya apa, ya orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Bahkan kita sering membanggakan itu dan patut memang dibanggakan. Wajib, bagus sekali, bukan bagus ya, pantas sekali dibanggakan umat Nabi Muhammad. Kita bangga, pantas. Soalnya bangga ini bukan bangga sombong, yang dibanggakan nabinya bukan kitanya. Saya alhamdulillah umat Nabi Muhammad. Kecuali saya alhamdulillah saya hebat, nah baru itu sombong. Kalau bangga saya umat Nabi Muhammad, yang dibanggakan itu nabinya dan patut dibanggakan. Kenapa? Nabi Musa aja sempat minta kepada Allah mau jadi umat Nabi Muhammad. Tapi perlu diingat, jadi umat Nabi Muhammad itu juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab, ada aturannya. Kalau memang mau diakui dan mau mendapatkan keistimewaan umat Nabi. Apa salah satunya? Yang jelas mengikuti dan pasrah dengan apa yang dibawa Nabi. Itulah yang dikenal dengan Islam. Islam itu secara syar'i, maknanya Islam, asli bahasanya Islam dulu ya, arti bahasa terjemahan Islam. Islam dalam bahasa Arab itu dari lafaz aslama, artinya pasrah. Arti Islam itu pasrah. Tapi secara istilah yang kita pakai agama Islam, artinya Islam itu pasrah dengan apapun yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah Islam. Islam itu al-inqiyad al-istislam lil ahkamis syariah. Istislam itu pasrah, inqiyad itu nurut, diatur dengan hukum-hukum syariat. Apa itu syariat? Syariat itu apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau memang kita mau benar-benar ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku Islam, kita harus tahu hukum-hukum yang diajarkan Nabi, harus paham. Dari mana tahunya? Ya belajar. Kata Imam Haddad, kalian gak akan bisa menyembah Allah, gak akan bisa selamat dari dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat, kecuali dengan belajar. Gak ada cara apapun untuk sampai kepada Allah benar dalam ibadah kecuali belajar. Saya mau ibadah nggak pakai belajar, nggak bisa, nggak boleh. Perintah pertama tuh belajar dulu baru ibadah. Karena nggak ada kalimat orang ibadah tanpa belajar. Ya benar, ya betul. Nggak bisa. Ibadah dari mana? Mau sholat tanpa belajar bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan seandainya betul sekalipun sholatnya, itu belum tentu sah. Misal contoh nih ya, orang nggak tahu sholat sama sekali, ke masjid, orang takbir, umpat takbir, Allahu Akbar, takbir, umpat takbir, kedengaran samping Fatihah, umpat baca Fatihah, ruku, umpat ruku, tapi dia nggak tahu ini wajib, mana sunnah, mana wajib, nggak tahu sama sekali. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Tidak sah, karena dia nggak tahu rukun. Ini misal contoh orang sama sekali nggak tahu sholat ya. Kalau kita mungkin biar nggak mungkin kebayang, kan udah tahu semua dari kecil. Ini orang yang seandainya sama sekali nggak tahu bahwa sholat itu wajib, nggak tahu rukunnya sholat apa, takbir, Allahu Akbar, umpat-umpatan saja, nggak tentu sah, nggak sah. Makanya harus belajar, walaupun memang seandainya benar sekalipun, nggak sah, karena dia nggak tahu ilmu fardunya apa. Dan begitu, itu bahayanya ilmu ibadah tanpa ilmu. Dan memang semua harus ilmu nomor satu. Apapun juga dasarnya ilmu. Bahkan akhlak yang katanya kan lebih mulia dari ilmu. Dan sering ulama cerita, akhlak itu lebih utama dari ilmu. Tunjukkan akhlakmu, sembunyikan ilmumu, kan bahasanya kayak gitu istilahnya. Jadikan akhlakmu seperti tepung, ilmumu seperti garam. Itu biasanya contohnya orang Arab dulu, ulama-ulama dulu, bahwa akhlak itu lebih banyak dari ilmu.
Ilmu seperti tepung, ilmu seperti garam, akhlak seperti tepung. Kayak orang kalau mau bikin adonan roti, tepung sekilo, garamnya paling 1 jemput jari aja kan. Nah begitu, itu istilah pengamalan. Betul itu omongan, nggak ada yang salah. Cuman ketika ditanya akhlak itu dapetnya dari mana? Ilmu. Nggak ada yang namanya akhlak tanpa ilmu. Adakah orang lahir tahu-tahu akhlaknya baik, nggak pakai belajar? Nggak mungkin. Pasti belajar. Entah belajarnya baca buku atau belajarnya mencontoh abah ibunya. Itu belajar. Bib, anak saya akhlaknya bagus, Bib. Padahal nggak pernah belajar kitab. Dapat dari mana tuh akhlak? Meniru bapak dan ibu. Ya itu belajar namanya kan, meniru. Memang betul kalau diamalkan, dipraktekkan, maksudnya ditunjukkan sama orang, dia nggak perlu menunjukkan ilmu, yang ditunjukkan akhlak. Betul. Saat-saat kita bermuamalah sama orang, di rumah tangga sama keluarga, sama istri dan anak, saat kita ngajar ataupun berdakwah, yang disampaikan sama orang itu bukan menunjukkan ilmu. Hadirin, ulun nih belajar kitab A, B, C, D. Ulun mondok 8 tahun. Ulun belajar kitab begini, ulun hafal kitab ini. Nggak ada ulama kayak gitu. Kalau ketika dakwah apa yang ditunjukkan? Senyumnya, sopan santunnya, sifat tawaduknya, rendah hati. Ketika bertetangga yang ditampakkan adalah sifat husnudzonnya dan sebagainya. Makanya dikatakan akhlak seperti tepung, ilmu seperti garam. Tapi jangan salah paham, itu prakteknya. Bukan pian belajar dikit aja cukup, yang penting akhlak, itu salah. Mungkin pian belajar 100 akhlak, di prakteknya bisa 2 akhlak. Betul. Soalnya nggak mungkin pian belajar pian berakhlak baik tanpa ilmu, nggak bisa. Jadi ilmu itu dasar, ilmu itu dasar, ilmu itu dasar. Nggak akan ada orang bisa sampai kepada Allah kecuali ilmu. Imam Ghazali, beliau di akhir hayatnya ngarang satu kitab istimewa. Memang kitabnya itu agak berat. Arti agak berat itu bukan sulit dipahami ya. Belajar bisa lah paham, ya, tapi harus ada gurunya itu. Cuma kitab itu bagus, istimewa. Itu kitab terakhir karangan Imam Ghazali. Beliau sampai ngomong setelah kitab itu selesai, beliau ngomong begini, aku mendapatkan karunia dari Allah yang nggak pernah aku dapatkan sebelumnya ketika ngarang kitab. Jadi kitab ini ketika beliau karang itu susunannya rapi dari segi susunan, proses ibadah kepada Allah itu isi kitabnya. Proses ibadah kepada Allah. Kalau bahwa nama kitabnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Apa ya? Undang-undang ataupun tahapan orang-orang beribadah, proses ibadah. Urutannya subhanallah pas betul benar. Memang begitu tuh. Orang kita buat ibadah begitu urutannya. Apa urutannya? Pertama kali. Ini dari nol, dari total orang nggak tahu siapa Tuhan, nggak tahu apa. Ketika ada hamba berpikir, manusia kayak kita berpikir, kita kan sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba kan ada. Apa penyebabnya? Berarti ada yang menciptakan. Seperti itu. Ketika kita tahu ada yang menciptakan, kita koreksi betul, langit bumi ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Akal sehat pun pasti ngomong begitu. Dan itu pembelajaran dasar ilmu tauhid. Berarti ada yang menciptakan. Nah, mulai sadar nih, mulailah tahu hamba tadi. Tahu itu kan berilmu. Mulailah tahu dia ada Tuhan yang menciptakan dia. Belajarlah dia, mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan saya? Itu nanti kalau belajar betulan, pasti ketemunya Tuhannya nggak ada lagi kecuali Allah. Orang yang punya akal sehat, normal, belajar dengan benar, dia pasti ketemu Tuhan yang benar cuma Allah. Walaupun mungkin bisa belajarnya sama aliran sesat, belajarnya sama agama di luar Islam. Kalau akalnya normal, sehat betul, dia pasti akan menemukan kejanggalan di Tuhan manapun juga. Saya punya kawan asli, dia itu, saya lupa negara aslinya di mana, dari Eropa. Dia dari Eropa. Dulu waktu saya kenal dia baru-baru masuk Islam, mondok di Yaman. Dia ini ganta-ganti agama. Karena ikut agama, ini bahasa ganta-ganti agama tuh, maksudnya dia ikut agama ini, dia merasakan nggak benar, nggak mungkin ini kayak gini Tuhan. Pindah agama ini, orangnya memang belajar,
sampai ujung-ujungnya dia jadi ateis sementara. Jadi ateis, nggak percaya Tuhan salah semua kok. Agama ini dia temukan ini anak Tuhan bukan Tuhan. Kesini lagi suruh nyembah jenis kayak saya lupa apa. Tuh ada yang kayak nyembah bulan, ada nyembah matahari. Dia nganggap semua tahu ini bohong semua, salah semua, keluar sampai kayaknya nggak ada Tuhan. Akhirnya kata dia sempat ateis, nggak percaya ada Tuhan. Karena dia mempelajari Tuhan salah terus. Sayangnya belum ketemu Islam. Karena memang Islam itu di daerah negara barat di waktu itu ya, memang diiklankan Islam itu kayaknya jelek, Islam itu kayaknya jahat, Islam itu kayaknya teroris. Ya enggak, itu difitnah saja. Kita di Islam jangankan teroris, lagi perang sama orang kafir, ini musuh di depan kita, sama orang kafir sama-sama bawa pedang. Rasulullah ngancam, jangan sampai ada yang membunuh anak kecil, membunuh perempuan, jangan sampai ada yang menyakiti orang yang sudah gak tahan, menyerang, gak boleh dibunuh, suruh ditangkap saja. Itu ajaran Rasulullah. Jangankan manusia, di hadis Sahih Muslim, kalau kita perang, nyerang satu desa atau kota, perang, ada pohon, gak boleh kita ngebakar lebang pohon tadi. Haram hukumnya. Bayangkan, pohon aja gak boleh disakiti, apalagi orangnya. Mana orang yang seperti ini, ajaran seperti ini, nggak ada yang jahat kan? Semuanya pasti baik. Pohon aja kalau nggak ada udur, nggak ada apa, nggak boleh dirusak kok. Nggak boleh dirusak. Rahmat. Nah, cuma terfitnah. Tapi subhanallah dia dapat jalan taufik, jalan hidayah. Dapat bukunya Imam Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali sudah diterjemahkan di bahasa Inggris. Dia baca. Akhirnya ada penasaran. Soalnya dia nggak pernah nemukan yang seperti ini. Di agama-agama lain yang pernah ditemukan. Sampai intinya ceritanya dia masuk Islam. Karena dia yakin sifat Tuhan yang paling pas itu ya di agama Islam. Sampai kalau ahli betul ya, kalau nggak ahli jangan coba-coba, takut malah tersesat. Kalau memang benar-benar ahli, coba baca. Saya baca beberapa kitab-kitab di luar Islam. Itu kita kalau dijelaskan tentang Tuhannya lebih ke arah udah percaya aja pian, jangan percaya, ada gitunya. Udah percaya aja, nggak dikasih dalil yang memuaskan, nggak. Di Islam memang ada ustadz yang ngomong kayak gitu, udahlah percaya aja pian, pasrah. Itu bukan karena nggak ada penjelasannya, mungkin ustadznya belum mampu menjelaskan. Begitu, di Islam ada. Lo nggak apa-apa ya ustadz ngomong kayak gitu tuh nggak ada masalah. Dah biar percaya dulu game, nanti tanya sama yang lebih alim. Bahasanya begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau di agama lain bukan karena dianya nggak mampu ustadznya, memang nggak ada penjelasannya. Ketemu ini palsunya nih, ketemu. Subhanallah, ketika dia baca kitabnya Imam Ghazali tadi, beneran sadar ternyata tiada Tuhan yang selain Allah. Syahadat masuk Islam. Dan betul begitu. Pertama tuh kitab ilmu. Ilmu apa? Tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba sudah mulai tahu Allah Tuhannya, dia belajar apa tugas saya kepada Tuhan saya. Tugasnya kita apa? Menyembah. Apa larangan Tuhan? Belajar. Nah, ketika dia belajar nanti dia tahu apa saja salahnya. Kan seperti itu kan kita kan. Kalau belajar kita tahu apa salah kita. Makanya kita ini kalau bisa ada waktu sesering mungkin mempelajari ilmu agama, ilmu yang kita kerjakan sehari-hari, biar ketahuan ini sholatnya sah nggak, puasanya sah nggak, auratnya pas nggak, ngomongnya kita ini halal apa haram, kerjanya kita halal apa haram. Wajib belajar. Kenapa? Setelah kita tahu kita punya Tuhan, kan kita sadar saya harus nurut sama Tuhan. Apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan. Dipelajari itu tadi, biar kita bisa tahu. Lalu setelah tahu, sadar, oh iya ya, saya ini ternyata banyak salah. Apa hasilnya? Taubat. Dan gitu kata beliau, tahapan pertama belajar, tahapan kedua taubat. Sudah taubat dari segala dosa, dia mau ibadah, nanti dia ketemu setan. Setan melarang ibadah. Itu tahapan kedua, melawan penghalang ibadah. Tahapan ketiga, melawan pengganggu ibadah, pikiran-pikiran yang jelek seperti takut, takdir dan sebagainya. Nah, itu ada kitab itu namanya Minhajul Abidin. Saya nggak bahas kitabnya panjang lebar ya, karena waktu kita terbatas. Kalau baca kitab Minhajul Abidin sampai besok pagi belum selesai. Walaupun ringkasannya aja kita belum selesai. Cuman maksud saya tadi kitab tadi itu menjelaskan pertama yang diperlukan ilmu.
Ya, oleh karena itu kita usahakan kalau bisa nanti kita baca kitab, ya, coba kitabnya nanti ringkasan, tapi yang diawali dengan masalah ketuhanan. Pertama itu tujuannya biar kita tambah kenal dengan Allah, sifat wajib bagi Allah apa, dengan ringkas. Dan juga masalah penjagaan Islam, ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita tuh melakukan sesuatu yang bikin kita keluar dari Islam tanpa kita sadari. Seperti contoh omongan-omongan yang bikin murtad, banyak omongan-omongan yang bikin murtad. Oh, saya nggak takut sama Tuhan. Ada yang kayak gitu. Hati-hati Pak, Allah murka. Biarin mungkin Allah marah, saya nggak takut. Walaupun omongannya katanya canda, tapi ini bahaya. Haram memang ngomong kayak gitu. Dalam satu keadaan bisa jadi murtad keluar dari Islam, tergantung. Nah itu nanti ada kitab yang seperti itu. Nanti kita cari yang ada terjemahannya. Jadi tujuannya nih jaga Islam kita. Kalau kita sudah tahu Tuhannya siapa, mampu menjaga Islam, mempelajari kewajiban fikih sehari-hari, lalu mengetahui apa saja akad yang haram agar kita tinggalkan, dan mengetahui macam-macam maksiat badan, dari mulai ujung rambut, mata sampai kaki, mata, telinga, maksiatnya apa saja. Lalu kita pelajari maksiat hati dengan ringkas, barulah kita bisa jadi hamba Allah yang beriman dengan benar. Nah ini tujuannya kita baca burdah itu seperti itu. Tujuannya kita mengenal Rasulullah untuk meniru beliau, mencontoh beliau, mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Nah dengan itu baru kita jadi umatnya Rasulullah. Kalau cuma ngaku-ngaku ya semua bisa. Tapi pertanyaannya kita diakui tidak oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan terkumpul malam hari ini seperti ini diberi taufik oleh Allah. Allah memberikan kita jalan selalu agar semangat untuk belajar, semangat untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas, istiqomah dengan penuh kesabaran, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak khususnya Bapak Ustaz Muhammad. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.